Di sebuah rumah sakit, pria itu pernah bekerja sebagai office boy. Dia kerap menyimak kegiatan di sekelilingnya, bagaimana dokter-dokter bekerja, obat-obatan yang dipergunakan, dan berbagai penyakit yang diderita pasien. Melihat dokter-dokter bekerja dan menyembuhkan pasien, sepertinya si office boy berpikir, dia pun bisa melakukan hal seperti itu. Sebab itulah, sekeluar dari pekerjaannya sebagai office boy di rumah sakit, pada tahun 90-an dia pun mulai buka praktek. Bukan sebagai dokter tentunya, melainkan lebih sebagai tabib atau penyembuh di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Sebagai seorang penyembuh, si mantan office boy cukup dikenal. Kemampuannya luar biasa, setara dengan seorang dokter ahli bedah. Tanpa ragu pada tahun 93, dia mengoperasi seorang pasien yang menderita kelainan kelenjar getah bening. Hasilnya bukannya sembuh, si pasien malah meninggal dunia. Malpraktek yang dilakukan si mantan office boy dilaporkan kepada polisi. Pria itu ditangkap dan diadili. Ada informasi yang mengatakan dia dipenjara 7 tahun, tapi ada juga yang mengatakan dirinya hanya dipenjara selama 4 tahun. Sekeluar dari penjara, si mantan office boy menjalani berbagai profesi. Seperti penjual kerupuk, dia juga pernah ikut bisnis multi-level marketing atau MLM UFO. Sebagai lulusan pesantren, dia kemudian dikenal sebagai Ustadz Jaya Komara. Pada tahun 2003, dia menetap di Bukit Cikasungka, Solear, Tangerang bersama istri pertamanya Nurjanah dan anak-anaknya. Di tengah keluarganya, Jaya menjalankan arisan daging. Ide itu bermula saat dia melihat adiknya memasok daging sapi ke sebuah rumah makan. Jaya mengajak saudara-saudaranya untuk ikut arisan. Arisan berjalan sukses. Jaya bisa memberikan keuntungan kepada peserta lewat uang arisan yang diputarnya dengan cara jual beli daging sapi. Berita tentang arisan daging sapi yang menguntungkan itu lambat laun tersebar ke warga sekitar. Mereka pun tertarik untuk ikut. Melihat peluang bisnis yang baik itu, Jaya Komara pun mendirikan PT Transindo Jaya Komara atau TJK. TJK bergerak di bidang pengelolaan daging dan hasil peternakan yang katanya bekerja sama dengan 62 penyuplai daging sapi. Sementara itu, peserta arisan daging sapi semakin banyak. Pada Januari 2011, PT Transindo Jaya Komara atau TJK berganti nama menjadi Koperasi Langit Biru, Koperasi Serba Usaha Simpan Pinjam. Di koperasi itu, Ustadz Jaya Komara menjabat posisi tertinggi sebagai direktur utama. Jaya piawai menjaring nasabah koperasi dengan penawaran menggiurkan. Ada 2 paket investasi, yakni investasi paket kecil dan investasi paket besar. Investasi paket kecil bernilai Rp385.000 atau setara dengan harga 5 kg daging. Dan investasi paket besar senilai Rp9,2 juta atau sama dengan 100 kg daging sapi. Selain mendapat daging, pengembalian keuntungan yang dijanjikan pada nasabah sangat fantastis, mencapai 17 hingga 30%, bandingkan dengan bank yang hanya berani memberi keuntungan paling besar sekitar 4%. Penawaran luar biasa itu bagai magnet bagi orang-orang. Siapa sih yang tidak suka duit? Siapa yang tidak suka kaya dengan cara cepat? Popularitas Koperasi Langit Biru semakin berkibar. Nasabahnya mencapai 125.000 orang. Kantor pusatnya beralamat di Desa Cikasungka, Solear, Tangerang, sedangkan kantor cabang di Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sosok Ustadz Jaya Komara juga tidak kalah populer dengan koperasinya. Pengaruhnya besar di kalangan warga Bukit Cikasungka, Tangerang. Konon katanya hanya dengan kontak mata saja, pria itu mampu memikat hati para wanita. Dikabarkan dirinya memiliki 4 istri dan pernah menikahi 9 wanita. Istri pertamanya bernama Nurjanah yang memberinya 9 anak. Anak pertama dan kedua meninggal. Malangnya anak ketiga juga meninggal tahun 2011 akibat tersetrum listrik di rumah. Keuntungan Koperasi Langit Biru yang semakin melimpah akhirnya membuat pengurus tidak hanya memberikan daging, tapi juga bonus-bonus lainnya baik uang tunai, sembako, dan menunaikan ibadah haji. Para nasabah menikmati hasilnya. Perekonomian mereka membaik, mereka bisa membeli kendaraan dan rumah. Koperasi Langit Biru mulai melebarkan usaha dengan menginvestasikan uang nasabah antara lain ke pabrik minyak goreng, tambang pasir, dan pabrik air mineral serta kelapa sawit.
Aset koperasi pun bertambah berupa 5 gudang untuk menyimpan sembako. Jaya Komara juga mendirikan Indo Jaya Komara yang melayani kesehatan dan kesejahteraan anggota. Meskipun memiliki nasabah banyak dengan perputaran uang yang besar, Koperasi Langit Biru tidak pernah menggunakan jasa bank. Alasannya menurut Jaya Komara, bank hukumnya haram. Seluruh uang nasabah pun ditumpuk di rumah Jaya Komara. Lalu bagaimana dengan keamanannya? Jaya Komara mengatakan, Koperasi Langit Biru dijaga 1000 malaikat. Benarkah? Selagi pembayaran keuntungan dan bonus lancar, nasabah akan tersenyum lebar. Tapi begitu pembayaran macet, nasabah pun mulai gelisah. Nasabah mulai merasakan masalah. Pembayaran keuntungan dan bonus mulai tersendat. Seperti yang dialami Lina, warga Cisoka, Tangerang. Kepada tabloid Nova, dia mengatakan dirugikan sekitar 30 juta rupiah. Awalnya ibu rumah tangga itu tergiur melihat tetangganya bisa membangun rumah karena penghasilan tambahan yang diperoleh dengan ikut berinvestasi di Koperasi Langit Biru. Pada September 2011, Lina pun ikut menjadi nasabah demi membantu penghasilan suaminya yang hanya seorang PNS biasa. 2 bulan pertama pembayaran keuntungan lancar. Bahkan Lina sempat ingin menambah modal, namun memasuki bulan Desember, pembayaran yang biasanya diberikan setiap tanggal 1 macet. Pihak koperasi mengatakan uang belum ada karena perubahan manajemen koperasi, juga ada masalah sembako dan bisnis daging sapi. Lina cuma bisa gigit jari. Beda lagi dengan pengalaman Rima. Setelah bergabung dengan Koperasi Langit Biru, dia mendapat ID card keren yang menambah kepercayaannya kepada koperasi itu. Rima pun menyetor uang sebesar 9,3 juta rupiah di bulan pertama. Kemudian dia mendapat bonus 1,7 juta rupiah beserta sembako berupa 2 kg daging dan 2 dus air mineral. Selanjutnya dia menerima gula, beras, minyak, bawang merah, bawang putih, dan ikan asin. Tapi di bulan berikutnya mendadak uang yang diterimanya berkurang menjadi 1,4 juta rupiah. Meski heran, Rima menerimanya saja. Untuk mendapatkan semua itu, setiap bulannya anggota atau nasabah harus datang langsung ke Koperasi Langit Biru untuk mengambil uang sebab Koperasi Langit Biru tidak melayani transfer bank. Nasabah juga harus antri mengambil daging atau sembako, padahal orang yang datang banyak sekali sehingga antrian pun menjadi panjang. Karena uang yang masuk lancar, 4 bulan kemudian Rima mendaftarkan anaknya menjadi anggota Koperasi Langit Biru dengan setoran 10,3 juta rupiah. Setelah itu, mulai terdengar bisik-bisik, Koperasi Langit Biru bermasalah. Penerimaan uang Rima pun macet sudah. Puncaknya terjadi pada 2 Juni 2012. Ratusan ribu nasabah Koperasi Langit Biru sempat ricuh dengan manajemen soal pencairan bonus. Namun hingga hari H, manajemen koperasi tidak juga mencairkan bonus yang dijanjikan pada para nasabah. Akhirnya nasabah diizinkan mengambil barang-barang yang disimpan di gudang Koperasi Langit Biru. Nasabah merasa tertipu, uang mereka raib dalam jumlah besar. Mereka mendatangi rumah megah Jaya Komara. Sebagian kemudian melaporkan penipuan Koperasi Langit Biru kepada Polres Tangerang. Diduga kerugian nasabah mencapai 6 triliun rupiah. Nasabah melayangkan gugatan kepada Jaya Komara. Tapi di mana pria pemimpin Koperasi Langit Biru itu berada? Dia raib entah kemana. Polisi pun mengejar Jaya. Pada 24 Juli 2012, mereka sempat memburu pria itu ke Hotel Rio Matraman, Jakarta Timur. Tapi setiba di sana, Jaya sudah check out pukul 4.30 pagi. Namun akhirnya polisi berhasil menangkap yang bersangkutan di Hotel Kalsa Indah Purwakarta sekitar pukul 5 sore saat pria itu akan berbuka puasa. Kemudian terbongkar fakta bahwa selama ini Koperasi Langit Biru beroperasi tanpa izin. Izinnya hanya untuk serba usaha, bukan untuk operasi simpan pinjam. Namun kenyataannya koperasi itu menarik dana dari masyarakat dalam jumlah besar hingga mencapai 6 triliun rupiah. Jaya Komara pun ditahan di rutan Polres Tangerang selagi menunggu sidang. Istri keduanya, Tristiawati, juga menjadi tersangka dan ikut ditahan.
Kombes Boy Rafli Amar dari Humas Polri mengatakan Jaya Komara memiliki cara ampuh mempromosikan produk investasinya. Dia memanfaatkan posisinya sebagai ustadz untuk menarik nasabah di kampung-kampung melalui acara-acara pengajian. Metode itu terbukti efektif menjaring kepercayaan masyarakat sehingga jumlah nasabah bisa meningkat pesat. Bisnis yang dilakukan Jaya Komara mirip skema Ponzi. Dia menjanjikan pengembalian keuntungan yang tidak masuk akal, 17 hingga 30%. Awalnya hal itu masih bisa ditutupi, namun lama-kelamaan apa yang dilakukannya hanyalah taktik gali lubang tutup lubang. Setoran nasabah baru dipakai untuk membayar keuntungan dan bonus bagi nasabah lama, dan hal itu biasanya hanya tinggal menunggu waktu. Menara uang itu akan kolaps dengan sendirinya. Jaya Komara telah siap disidangkan menghadapi gugatan para nasabahnya dengan dugaan penipuan. Karena nasabahnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Polres Tangerang menyerahkan kasus itu kepada Mabes Polri. Namun belum sempat maju ke persidangan, diterima kabar mengejutkan. Pada 13 September 2012, Jaya Komara ditemukan meninggal di selnya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menyatakan tidak ada hal-hal mencurigakan. Jaya Komara meninggal akibat serangan jantung. Sebagian nasabah tidak percaya. Lalu jika Jaya meninggal, siapa yang akan mengganti kerugian nasabah? Polisi memang telah menyita aset pria itu, tapi hanya senilai beberapa miliar. Kemana yang lain? Pemakaman Jaya Komara dilakukan pihak keluarga secara diam-diam di tempat asal pria itu yaitu Garut, tepatnya di TPU Pakandangan Cibiuk. Pihak manajemen Koperasi Langit Biru mengatakan, meski Jaya Komara telah meninggal, proses hukum akan tetap berlangsung. Para nasabah tentunya berharap manajemen baru memberi ganti rugi pada mereka. Dari kasus ini ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan percaya pada penawaran bunga yang jauh di atas bunga bank. Itu adalah trik skema Ponzi. Apakah kalian punya pengalaman jadi korban Ponzi scheme alias skema Ponzi? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.